Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk materi hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan nilai limit suatu fungsi aljabar. Oke, langsung saja di sini ada 5 soal bentuk limit fungsi aljabar. Di mana kita pelajari sebelumnya yaitu konsep limit fungsi aljabar, di mana pengertian limit itu dia mendekati, bukan suatu nilai yang pasti, tapi dia mendekati seperti itu. Oke lah, untuk yang pertama, kita bahas soal yang pertama, yaitu limit X mendekati 1, 3X tambah 1. Bagaimana hasilnya ini? Untuk menentukan hasilnya, langsung saja kalian gantikan nilai X ini dengan 1, karena limitnya X mendekati 1. Sehingga dapat disubstitusikan menjadi 3 kali 1 tambah 1. Ketika kita menggantikan nilai X ke dalam limitnya, X mendekati 1, penulisannya sudah tidak ada bentuk limitnya ya, langsung saja 3X tambah kali 1 tambah 1 seperti itu. Maksud Bapak, limitnya sudah tidak ada di depan sini ketika kita mensubstitusikannya. Sehingga dapat hasilnya yaitu 4. 3 kali 1, 1 tambah 1, 4. Untuk soal nomor 2, bentuk kuadrat sama saja. Karena ini X mendekati 2, kita ganti dengan 4 kali 2 dikurang 2 kali 2 kuadrat. Sehingga dapat 8 kurang 8 hasilnya 0. Untuk soal nomor 3 bentuk akar, sama saja karena sini X mendekati 4, kita ganti X-nya dengan 4. 4 kuadrat tambah 9, ganti X-nya dengan 4. 2 kali 4, X-nya ganti dengan 4. Sehingga dapat 4 kuadrat 16 tambah 9 per 8. 16 tambah 9, 25. Akar 25, 5 per 8. Untuk 3 soal ini sangat mudah ya. Untuk soal berikutnya, limit bentuk kuadrat lagi, tapi di bawahnya tidak bentuk linear. X mendekati 1, ya. Oleh karena itu kita substitusikan 1 ini ke dalam bentuk aljabar ini. Sehingga dapat hasilnya 1 kuadrat tambah 4 kali 1 kurang 5. X-nya diganti 1, 1 kurang 1. Sehingga dapat hasilnya nanti 0 per 0. Nah, jawaban 0 per 0 itu tidak ada, karena jawaban 0 per 0 itu tak terhingga atau tak tentu. Oleh karena itu, karena hasilnya ketika kalian substitusikan nilai limitnya, hasilnya 0 per 0, bentuk tak tentu, sehingga soal limit ini kita harus selesaikan dengan cara memfaktorkan, kemudian menyederhanakan, kemudian menggantikan atau mensubstitusikan. Jadi, jawaban 0 per 0 itu tidak ada ya. Kalau kalian menemukan seperti ini, kalian harus menggunakan cara pemfaktoran. Bagaimana cara pemfaktoran bentuk kuadrat? Yang difaktorkan itu hanya bentuk kuadratnya saja, yang di bawah tidak perlu difaktorkan. Karena ini sudah bentuk linear itu tak perlu difaktorkan. Yang kita faktorkan itu bentuk persamaan kuadratnya. Kuadratnya nih, X kuadrat seperti itu ya. Untuk memfaktorkannya, pertama-tama kita tulis dulu seperti ini. Dalam kurung, karena bentuk kuadrat ini adalah hasil perkalian dari fungsi aljabar linear, bentuk linear maksud apa ya. Nanti kita cari titik-titik ini. Berapa sih nilainya di sini? Nah, seperti itu. Mungkin kalian sudah pernah belajar di SMP, materi persamaan kuadrat. Mudah saja kok. Cara memfaktorkannya yang kalian perhatikan yaitu yang angka-angka di belakang ini yang konstanta dan yang koefisien dari variabel X. Sedangkan X kuadratnya tidak perlu diperhatikan. Jadi yang perlu diperhatikan 4 dan 5. Min 5 maksud Bapak. Yang pertama, terlebih dahulu kita cari yang ini. 2 bilangan jika dikalikan hasilnya min 5. Min 5 dari mana? Dari belakang ini ya. 2 bilangan jika ditambahkan hasilnya 4. 4 dari mana? 4 dari koefisien dari variabel X ini, 4. Nah, kita cari 2 bilangan, dia harus sama nih. Yang pertama perkalian dulu deh, mudah. Berapa kali berapa hasilnya 5. Nah, yang ada hanya 1 kali 5. Di bawah juga kita tulis 1 sama 5. Tapi kita perhatikan lagi, 1 kali 5 hasilnya 5, tapi di sini mintanya negatif 5. Di sini 1 tambah 5 hasilnya 6, tapi di sini hasilnya harus 4. Oleh karena itu, dari 2 bilangan ini salah satunya ada yang negatif. Yang mana kayak negatif, 1 atau 5? Nah, kita selidiki dulu. Untuk menyelidikinya, perhatikan yang penjumlahan saja. 1 tambah 5 hasilnya 6, tapi harus 4. Sehingga kalau harus 4 yang mana negatif ya? Iya, 1 harus negatif. Karena utang 1 bayar 5 hasilnya 4. Sehingga di atas juga
1, negatif 1. Kalau mau dicek coba min 1 kali 5 min 5, sehingga ini sama. Dan faktornya yaitu X kurang 1, di sini X tambah 5. Ini hasil pefaktorannya. Mudah kan? Nah, setelah dapat pefaktorannya, kita kerjakan dia sehingga di sini berubah menjadi X kurang 1 dikali X tambah 5 per X kurang 1. Setelah difaktorkan, disederhanakan. Karena ini sama, bisa kita coret. X kurang 1 di bawah juga X kurang 1. Bisa dicoret. Ya, sehingga sisanya, sederhananya, X mendekati 1, X tambah 5. Nah, setelah disederhanakan, kita substitusi atau menggantikan nilai X mendekati 1 ke dalam bentuk ini, X tambah 5. Sehingga X-nya kita ganti 1, tambah 5, sehingga hasilnya 6. Ketika mensubstitusikan atau menggantikan, limitnya sudah tidak ada ya, tulisan limitnya. Nah, bukan hasilnya 0 per 0 lagi ya, tapi hasilnya 6. Paham? Untuk lebih jelasnya, soal berikutnya, soal nomor 5, sama saja, kita harus selidiki dulu, apakah ketika kita menggantikan nilai X ini ke dalam bentuk limitnya, yang mendekati 2 ini, apakah 0 per 0 atau tidak. Kalau dia tidak 0 per 0, itulah jawabannya ya. Nggak perlu kalian faktorkan lagi, seperti itu. Tapi ketika jawabannya 0 per 0, harus difaktorkan, karena tidak ada jawaban limit itu 0 per 0. Seperti itu ya. Paham? Soal nomor 1, 2, 3 yang tadi. Itu kan bukan 0 per 0, berarti itulah jawabannya. Seperti itu. Tidak perlu difaktorkan lagi. Nah, kita selidiki dulu. Ganti X-nya dengan 2, karena di sini limit X mendekati 2. Digantikan X kuadrat, X-nya diganti 2, ini X-nya diganti 2. Kita selidiki apakah 0 per 0 atau tidak. Ternyata dia jawabannya 0 per 0. Di atas 4 tambah 4, 8, kurang 8, 0. 4 kurang 2, 2. 2 kurang 2, 0. 0 per 0. Karena 0 per 0, kita wajib memfaktorkannya ya. Ini tidak ada jawaban 0 per 0 itu. Tak tentu dia, tak terhingga, tidak ada jawaban. Yang pertama, kita faktorkan dulu bentuk kuadrat yang di atas. Karena kedua-duanya bentuk kuadrat, jadi kita harus faktorkan kedua-duanya. Cari faktornya ya. Yang pertama, kita faktorkan dulu X kuadrat tambah 2X kurang 8 yang di atas. Sama seperti sebelumnya, soal nomor 4, kita buat seperti ini dulu. Jika dikalikan hasilnya min 8 dari sini, jika ditambahkan hasilnya positif 2, 2-nya dari sini. Yang pertama, kita cari dulu berapa sih dua bilangan jika dikalikan hasilnya 8. Jangan minnya dulu ya, 8 seperti itu. Minnya disimpan aja dulu. Berapa sih dua bilangan jika dikalikan hasilnya 8 ya? Oh iya, 4 kali 2 atau 2 kali 4 sama saja. Di bawah kita tulis dulu 4 kali 2. Sekarang kita selidiki, 4 kali 2 hasilnya 8, tapi di sini mintanya negatif 8. 4 tambah 2 hasilnya 6, tapi di sini hasilnya diminta 2. Nah, oleh karena itu salah satunya ini ada yang negatif. Yang mana yang negatif, 4 atau 2? Untuk menentukan siapa yang negatif, kita selidiki yang di bawah ini, yang penjumlahan. 4 tambah 2, supaya hasilnya 2, yang mana negatif? 4-nya atau 2-nya? Iya, 2-nya yang harus negatif. Karena dia utang 2 bayar 4, hasilnya 2. Sehingga di sini juga negatif 2. Coba, 4 kali min 2, min 8. Jadi pertama-tama negatifnya diabaikan dulu, seperti itu ya. Sehingga hasil faktornya di sini, X tambah 4, karena di sini positif, di sini X kurang 2. Sekarang yang persamaan kuadrat kedua yang di bawah, X kuadrat kurang X kurang 2. Kita tulis seperti ini. Jika dikalikan hasilnya min 2 yang di bawah. Jika ditambahkan hasilnya min 1. Di sini 1 ya. Min X itu sama aja 1. Di depannya itu 1. Sebenarnya dari tulis tidak apa-apa. Untuk yang pertama, kita selidiki dulu yang perkalian. Bilangan berapa sih dua bilangan yang jika dihasilkan hasilnya 2? Ya jelas, 1 kali 2, atau 2 kali 1. Tulis dulu. Tapi di sini, diabaikan dulu negatifnya ya, tapi di sini dia minta negatif 2, di sini negatif 1. Oleh karena itu, untuk menentukan siapakah salah satu dari dua bilangan ini, 2 dan 1 ini nilainya negatif, pasti ada yang negatif nih, dari kedua bilangan ini ya. Untuk menyelidikinya kita tes yang penjumlahan. 2 tambah 1, 3, tapi di sini min 1. Supaya dia min 1, berarti siapa yang negatif? Ya, 2 yang negatif ya. Sehingga di sini 2. Coba kita selidiki. Min 2 kali 1, min 2. Min 2 tambah 1, min 1. Betul. Sehingga
faktornya menjadi X kurang 2 dikali X tambah 1. Paham? Ya. Sehingga di sini dapat hasil faktorannya kedua ini, X tambah 4 dikali X kurang 2. Yang di bawah menjadi X kurang 2 dikali X tambah 1. Ini kan hasil dari sini tadi. Jadi kalian jangan bingung ya. Buat apa sih kita faktorkan? Supaya hasilnya tidak 0/0. Supaya salah satunya nanti faktornya ini ada yang dicoret. Yang mana yang harus dicoret atau yang harus disederhanakan? Nah ini, karena dia sama. X kurang 2, di atas ada, X kurang 2 di bawah ada, sehingga dapat dicoret. Sehingga dapat disederhanakan menjadi sisanya di atas X tambah 4, yang di bawah X tambah 1. Nah ini tidak 0/0 lagi. Kalau sudah disederhanakan, langsung substitusi. Penulisan limitnya sudah hilang. Karena X-nya mendekati 2, ganti X-nya dengan 2. Di sini jadi 2 tambah 4, di sini menjadi 4 tambah 1. Sehingga 2 tambah 4, 6, 2 tambah 1, 3. Sehingga ini masih bisa disederhanakan, 6 bagi 2 hasilnya 2. Cukup sekian materi hari ini. Bapak harap kalian paham ya.